Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Pak Wamen Plus, Pak Doni Oskarya, Pak Tiko, Wamen Minus. Wamen minus, Kuadrat. Pak Arya Wamen minus Kuadrat. minus. Dan teman-teman sekalian dari Komisi 6, yang pertama adalah saya pikir apa yang disampaikan Pak Herman saya setuju. Saya setuju. Karena ini trennya, ini usulannya 2025 ini kan tinggal berapa? 200-an. 2026 tinggal 150 miliar, Bu Ketua. Berarti 2029 kalau pakai tren analisis tinggal 50 miliar, Pak. Jadi Bapak praktis tutup. Tuh arahnya ke sana, kira-kira. Ya, kira-kira mau dilikuidasi katanya atau privatisasi, ya. Nah, ini karena dicukupkan hanya untuk gaji pegawai dan operasional 150 M. Jadi kalau trennya kayak gini Pak Kawendra udah nggak benar ini, ya kan? Jadi mohon catatannya Pak. Ya, ya. Pak Kawendra ini orang top sekarang. Nah, saya pikir itu nanti seperti ini kan fungsinya nanti diarahin seperti OJK kan, pengawas. Pengawas. Berarti pengawas itu dia mendapatkan pungutan. Kalau saya catat dari berita 0,045% dari aset. Ya. Sehingga anggarannya bisa sampai 8,5 triliun. Bandingkan dengan Kementerian BUMN. Nanti kalau jadi 150 miliar seperti apa? Mau ngawasi apa sebetulnya? Kalau kita mau ngikuti Undang-Undang 1 2025. Ya kan? Ini juga kalau Bapak sudah berfungsi sebagai pengawas, SDM Bapak juga harus kuat juga sebetulnya. Apakah sudah kuat atau belum? Ya kan? Kalau dengan kondisi sekarang terus 150 M saya pikir nggak bisa dijalankan tuh fungsi pengawasan Pak. Nggak mungkin bisa. Maka 1% yang menjadi hak seri A dari Kementerian BUMN itu haknya 1%. Kalau dividennya 100 triliun, itu 1 triliun, Pak. Itu menjadi hak dari Bapak. Bapak minta 600, masih ada kelebihan 400. Kembalikan pada negara. Seperti OJK. Ya. OJK itu kan punya fleksibilitas juga sampai 25%. Jadi ini yang saya pikir harus kita pikirkan solusinya ke depan. Nah ini menjadi catatan yang pertama tadi sudah banyak di... Tapi itu nanti apakah bisa langsung 1% masuk ke Kementerian BUMN? Atau harus ke keuangan dulu? Hah? Enggak, ini 1%-nya masuk ke BUN-nya Kementerian BUMN. Undang-undang Perbendaharian Negara, pengecualian. Ya. Jadi nanti dipikirkan aja mekanismenya seperti apa. Ya. Karena kalau dia masuk lagi ke Kementerian Keuangan, itu turun dananya susah lagi kan. Agak berat lagi nanti untuk turun dananya ke Kementerian BUMN, Ketua. Ya. Mengenai 1% ini. Menjadi hak daripada Kementerian BUMN. Yang kedua adalah sesuai dengan Undang-Undang 1 2025, sebetulnya kita ingin mendapatkan paparan dari Pak Menteri soal wewenang, tugas dan wewenang Kementerian BUMN. Nah ini yang belum ada. After Danantara ini, apa yang Bapak harus lakukan, digambarkan di undang-undang, ini yang belum ada sampai sekarang. Udah berjalan berapa bulan, belum selesai juga. Satu yang saya anggap, arah kebijakan umum BUMN. Itu undang-undang minta dibuat. Yang kedua adalah kebijakan tata kelola BUMN. Nah ini kan belum ada. Nah itu adalah amanah dari Undang-Undang 1 2025. Yang ketiga adalah peta jalan. Peta jalan. Yang keempat adalah KPI. Ini semua belum ada. Nah saya minta nanti ke depan Pak Menteri sudah siapkan. Jadi bukan hanya anggaran. Nanti anggaran kita perjuangkan Pak.
Ya, saya tahu nih arah-arahnya tutup ini Pak, kalau lama-lama ini kan. Jadi janganlah Pak Kawendra gitu. Yang ketiga adalah ini masa kur Pak tadi. Setahu saya kur itu bukan untuk konsumtif, tapi produktif. Improv ada. Oh ya, ya. Tapi juga. Jadi ini kur untuk renovasi rumah ini apa cocok apa enggak? Ini kan kredit konsumtif. Bangun rumah untuk renovasi rumah dikasih ke kontraktor UMKM, ini untuk renovasi rumah. Nah, tapi kalau renovasi tempat usaha masih oke. Tapi kalau renovasi rumah, ini tolong dijelaskan. Ini udah masuk konsumtif sebetulnya. Jadi ini mohon yang 5 miliar ini. Jadi orang dikasih kur untuk betulin rumah, untuk tempat tinggal. Bukan tempat usaha. Nah kalau itu dilakukan, ini orang akan pakai kur itu untuk bangun rumahnya, habis itu macet. Terus siapa yang tanggung jawab ini? Ya, sekarang bisa aman 10 tahun lagi, saya takut diungkit-ungkit nih Pak. Banyak kasus 10 tahun diungkit-ungkit lagi semua ini Pak. Ini masalah ini. Ya, semua orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Ya, ada waktunya. Jadi itu. Nah, ini mohon dipertimbangkan kembali yang konsumtif ini. Karena berdasarkan peraturan nomor 1 2023 tentang KUR, itu jelas. Bukan untuk konsumtif. Nah, ini tolong dijelaskan pada kita. Bagi Bapak udah perintahkan kepada Himbara setelah ketemu Menteri Perumahan. Ya. Ya. Ya, artinya harus dijelaskan pada kita. Yang keempat adalah soal Freeport, Pak. Saham kita kan besar nih, Pak. 51%. Nah, ini saya mau tanya ini. Direksi-direksinya, terutama di RUT ini, sudah merupakan direksi dari kementerian atau pemerintah atau dari negara lain ini, Pak Menteri. Ya. Ini kita udah mayoritas nih, mestinya nanti di RUT-nya, direktur utamanya dari kuotanya bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia. Nanti mau ditambah 10% lagi kan, dari 61%. Saya dengar-dengar ini di RUT sekarang ini adalah masih dari Amerika. Ya, Pak Doni. Nah ini mohon dilihat kembali gitu. Pemilihan direksi dan komisaris juga. Bapak kan udah janji pada kami, Pak Doni. Profesional. Saya tahu Bapak yang menentukan kan. Maksudnya Bapak yang lebih dominan sekarang. Kalau di undang-undang kan haknya kementerian. Tapi di sini yang banyak berperan adalah Pak Doni. Ya, holding. Masih menteri SK-nya Pak Menteri jangan bikin Iya, iya. Nggak apa-apa. Enggak, saya dengar begitu. Nah, saya minta pemilihan direksi dan komisaris, Bapak kan udah janji nih. Holding apa ini? Operasional. Ya, chief-nya ini, Chief OO, COO, Chief Operating Officer. Nah, Bapak nanti pilih yang bagus-bagus, Pak. Jangan mengecewakan pasar. Gitu. Bapak udah janji bagus profesional. Saya tahu Pak Doni ini orangnya profesional, mantap sekali ini orang Pak Doni ini. Ya. Tapi nanti ya betul lah diberesin BUMN-nya ini. Ya, itu beberapa poin. Kemudian yang kelima adalah kali ini saya apresiasi kalau orang baik bertanya PLN, saya apresiasi untuk dapil saya. Wah, ini cepat sekali, Pak. Kalau saya ngajuin ada masalah tiang listrik, kabel, itu cepat sekali. 1 kali 24 jam, Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan PLN. Jadi kalau bayang ngeluh, saya puji PLN. Dapil saya ya dikerjakan dengan cepat sekali. Nah, cepat sekali. Ya, saya harus jujur. Saya jujur. Ya. Telkom juga bagus menurut saya, terlepas dari hal lain, tapi juga bagus, cepat juga. Jadi ini ya. Jadi itu
beberapa poin ya yang nanti tolong dibahas, terutama yang 1%. Saya ingatkan lagi 1% nanti bagaimana caranya masuk dalam kesimpulan rapat supaya BUMN ini bisa berkarya. Tapi saya minta kalau 1% diberikan, saya pikir SDM-nya untuk menjalankan fungsi pengawasan belum kuat. Nah ini harus nambah orang, SDM-nya harus diperbaiki dan sebagainya. Nah terakhir, Oh, saya minta masih ada terakhir. ini koordinasi yang lebih bagus kementerian dengan Danantara ya untuk masa depan, Pak. Jadi jangan kemudian sekarang haknya lebih baik di Danantara kemudian ya Kementerian BUMN dilupakan begitu. Ya, jadi saya mintalah ya, Pak Wamen, Pak Doni dengan Pak Menteri ya mohon koordinasi yang lebih baik. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kalau ada kabar burung itu harus dikonfirmasi tabayun namanya ke rumput yang bergoyang. Kalau konfirmasi harus cari sumber yang tepat juga. Iya, makanya. Jadi jangan selalu menerima, oh kabarnya begini, kabarnya DPR kan gitu. punya banyak sumber, Bu. Masa kita nggak punya, ya kan? Kalau Baik.